Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibul ane? Tentu dalam keadaan baik dan sehat. Ya, ini hari Sabtu. Selamat bermalam minggu dan berbahagia bersama keluarga. Oke, pokok bahasan kita adalah bagaimana hubungan PKS, Anies, dan Prabowo dibandingkan Anies, Nasdem, dan Surya Paloh. Kenapa ini dibandingkan? Nah, karena memang langsung terlihat. Oke, kita coba melihat hasil ya kampanye Anies bersama Nasdem di Medan. Nah, itu sepertinya hambar. Iya kan? Sosok seorang Anies ini kan bukan orang yang punya kemampuan berkampanye. Beliau itu kan seperti dosen yang ngomong di depan kelas. Jadi bukan di depan forum seluas itu. Jadi kalau kita saksikan kampanye Anies di Medan itu anyep. Kalau masakan itu anyep. Dan terkesan ya seperti dicitrakan. Jadi bukan memang muncul dari kalayak rame. Ya, dipersiapkan. Yang mempersiapkan tentunya Nasdem. Ya, tapi seperti tak ada hubungannya. Beda ketika kalau itu Prabowo bersama PKS dan Anies. Wah, itu suasananya hidup, gegap gempita. Nah, kalau ini tidak. Nah, pertanyaannya kenapa? Ya, satu, beda Nasdem dan Surya Paloh dibandingkan dengan Gerindra dan Prabowo. Ya, Prabowo ini adalah sosok motivator, ya, kampanye, memang orang kampanye, ya. Nah, yang kedua, partainya adalah besar, perolehan suara di DPR-nya jauh lebih besar dibandingkan Nasdem. Nah, yang ketiga, ya Prabowo ini dia tidak sayang ya untuk ya dalam tanda kutip mendanai ya istilahnya duitnya itu gede gitu ya sehingga tadi suasananya juga bisa cepat menjadi ya gegap gempita. Nah, kalau kita lihat kampanye Anies di Medan itu sepertinya ya dibuat bukan alami ya. Di situ tidak terlihat ada Bang Surya Paloh. Sekalipun ada fungsionaris partai Nasdem itu terkesan pasif. Nah, ditambah lagi memang Anies bukan orator ulung. Ya kan? Anies itu dosen yang dia ngomong ya mahasiswa manggut-manggut. Jadi tidak ada komunikasi antara orator dengan si peserta kampanye. Nah, beda sekali kalau itu PKS maupun ditambah dengan Gerindra. Wah, itu luar biasa. Luar biasa. Yang kedua, kalau menurut saya Anies tidak bisa dia jauh dari Gerindra. PKS juga begitu, dia tidak bisa jauh dari Gerindra dan Prabowo. Ya. Jadi sebetulnya apa yang pernah disampaikan oleh Anies bahwa dia tidak akan maju kalau Pak Prabowo maju itu betul. Kalau Anies maju tanpa seorang orator ulung seperti Prabowo, itu sia-sia. Sia-sia. Ya itu bisa dikremus sama Ganjar. Ya. Jadi memang sangat beda. Kalau kita bandingkan Anies, PKS, dan Prabowo dibandingkan dengan Anies, Nasdem, dan Surya Paloh. Sangat beda sekali. Sangat beda. Kita bisa lihat di Medan.
ya. Bagaimana kampanyenya, ya kampanye yang ya kurang menggreget gitu. Ya, jadi kalau menurut saya akan sulit ya bagi seorang Anies tanpa mempunyai orator ulung seperti seorang Prabowo. Prabowo tidak saja dia orator, partainya besar dan bersedia berkorban ya soal logistik. Nah, beda dengan Nasdem. Ya, kalau Nasdem itu seperti yang pernah disampaikan oleh fungsionaris Partai Nasdem itu fasilitator terhadap seorang Anies yang dianggap putra bangsa yang baik untuk didukung maju capres. Hanya stop sampai di situ. Nah, bagaimana pendanaan mengenai kampanye dan lain sebagainya, menurut saya Nasdem tidak sama dengan Gerindra. Ya, jadi sekali lagi Anies dan PKS itu akan mandul tanpa Gerindra dan Prabowo. Ya, ini tidak tahu apakah ini strategi Prabowo langsung merapat kepada PKB untuk menghindari PKS dan Anies, itu kita tidak tahu. Tapi yang pasti, tanpa Gerindra dan Prabowo, Anies dan PKS mandul. Oke, sampai kita jumpa lagi.